Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil jabbar. Al-wahidil qahar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Wa sallallahu ala nabiyyil mustafa al-mukhtar. Wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Alhamdulillah, di hadapan kita ada sebuah risalah atau kitab yang merupakan penjelasan dari matan yang berjudul Al-Qawaid Al-Arba', yaitu empat kaidah dalam mengenal tauhid dan juga mengenal kesyirikan. Inti dilanjutkannya pembahasan ini untuk menuntaskan apa yang telah dimulai karena sudah tertunda cukup lama pembacaan kitab ini sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Lebih tepatnya di tahun 2023, berarti dua tahun yang lalu. Tertunda pada pembahasan muqaddimah, yaitu 3 tanda kebahagiaan, di mana 3 tanda kebahagiaan itu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, ya, fa inna haula'i tsalats unwanus sa'adah. Nah, di antara tanda kebahagiaan itu, di antara lain, yakni wa an yaj'alaka miman idza u'tiya. Nah, di sini apabila seseorang itu diberi, maka dia ber maka dia bersyukur. Kemudian wa idza batuliya, apabila diberikan musibah atau seseorang itu mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Wa idza adznaba istaghfara, apabila dia terpeleset melakukan sebuah dosa atau kesalahan, yakni melanggar syariat, maka dia pun segera untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 3 tanda seseorang itu mendapatkan kebahagiaan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan masih terusan dari muqaddimah. Ternyata yang ini tidak ada harokatnya. Baik, kita baca. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kata beliau, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih." Ketahuilah, ya, arsyadakallahu li ta'atih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkanmu kepada taat kepadanya. Kemudian disebutkan annal hanifiyyata millata Ibrahim. Annal hanifiyyata millata Ibrahim. Bahwasanya Hanifiyah yakni millah, millahnya Nabi Ibrahim. Nah, millata ini dia dibaca fathah karena menjadi badal untuk Hanifiyah. Jadi millata bukanlah khobar, bukan bukan khobar, bukan khobar dari Hanifiyah, melainkan dia badal. Makanya kita baca sama di sini, sama-sama nasab.
Karena bentuknya yang mufrad, maka tanda nasabnya dengan fathah. Millata Ibrahim. Nah, Ibrahim di sini kita fathahkan bukan karena dia menjadi badal pula untuk milah, melainkan dia menjadi mudhof ilaihnya milah. Mudhofun ilaih. Jadi Ibrahima kita bisa i'rab dia mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al al-fathatu az-zahiratu niyabatan anil kasrati li'anahu ismul lazi la yansharif. Kenapa dia tanda jirnya di fathah? Karena dia termasuk mamnu' minas sharaf atau ismul ladzi la yansharif. Isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Kemudian kita lanjut lagi. Anta budallah. Anta budallah. Ta'buda. Ini fi'il mudhari' tentunya. Ta'buda. Asalnya adalah ta'budu. Asalnya ta'budu. Namun karena ada an di sini, maka harokat terakhir dari ta'bud itu diharokati fathah sebagai tanda i'rabnya. Ya, betul sekali. Ta'buda nasab. An di sini adalah harfu nasbin. Dia huruf nasab. Wastikbalin. Ta'buda fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Wa alamatu nasbihi al fathatu az-zahiratu. Wa fa'iluhu domirun mustatir takdiruhu anta. Jadi fa'il yang ada di dalam ta'buda adalah anta. Engkau beribadah Allah. Allah di fathah menjadi maf'ul bih dari ta'buda. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu saja. Kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Mukhlisan dalam keadaan memurnikan. Mukhlisan lahu ad-dina. Nah, di sini ad-dina dia di fathah menjadi apa? Menjadi maf'ul bih dari mukhlison. Loh kok bisa? Mukhlison bertanwin berarti dia isim. Kenapa bisa isim itu menasobkan isim? Nah, mukhlison meskipun dia isim, namun dia beramal amalan fi'il. Dia beramal amalan fi'il. Maka oleh sebab itu, ad-dina bisa menjadi maf'ul bihnya mukhlison. Yang kita bisa terjemahkan dalam keadaan memurnikan ad-dina. Apa makna ad-dina di sini? Makna ad-dina di sini merupakan ibadah. Maknanya adalah ibadah. Ad-din itu ibadah. Makna ad-din adalah ibadah. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan yang dimaksud dari milahnya Nabi Ibrahim itu
adalah engkau beribadah kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah saja. Nah, anta budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Nah, ini yang dimaksud dengan milah Ibrahim. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dalam keadaan memurnikan ibadah tersebut lahu kepadanya. Berarti ini adalah konsep dari tauhid. Konsep dari tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid adalah ifradullahi bil ibadah. Tauhid merupakan mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Ketika ada diksi ibadah, maka apa definisi dari ibadah? Nah, definisi dari ibadah adalah kullu ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh minal af'al. Nah, maupun perkataan. Segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala wa yardoh dan tentunya juga Allah dan Rasulnya ridho. Nah, intinya segala hal, segala apapun yang Allah dan Rasulnya cintai dan juga Allah ridhoi minal af'al wal aqwal berupa perbuatan maupun perkataan az-zahirah wal batinah baik yang zahir maupun yang batin maka itu adalah ibadah. Jadi ibadah adalah segala hal yang Allah dan Rasulnya cintai dan ridhoi berupa cintai dan ridhoi berupa perkataan minal akwal dan perbuatan baik yang zahir maupun yang batin. Ini definisi dari apa? Dari ibadah. Nah, Hanifiyah sendiri itu secara bahasa adalah al-mailu. Secara bahasa al-mailu yang artinya condong. Condong kepada apa? Al-mailu ila tauhid. Condong kepada condong kepada tauhid. Jadi milah bisa kita artikan juga sebagai konsepsi dalam beragama atau juga sering diterjemahkan dengan agama itu sendiri. Ad-din. Nah, di sini Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barraq rahimahullah selaku pensyarah dari risalah Al-Qaid Al-Arba yang kita baca ini, nah, nantinya akan menjelaskan. Namun kita lihat ada dalil akan hal yang baru saja kita baca di mana di surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia al-ins illa kecuali liya'buduni. Nah, kecuali untuk beribadah kepada
beribadah kepadaku. Ni di sini di kasroh menandakan ada huruf yang dihapus, yakni huruf ya mutakalim. Ya mutakalim yang kembali kepada Allah yang mengucapkan kalam ini. Nah, makna dari ya buduni di sini adalah yuwahidun, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi, masih membaca matannya. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah melanjutkan. Oh, oke. Kita yuk kita mulai apa namanya? Kembali kita perlihatkan i'rabnya. Kalau misalkan annal hanifiyata millata Ibrahim, nah hanifiyata ini kita tuntaskan dulu i'rabnya nih. Anal hanifiyata ini kan adalah isimnya anna. Kemudian millata bukanlah khobarnya hanifiyah. Berarti yang menjadi pertanyaan, mana khobarnya hanifiyah? Nah, khobarnya hanifiyah itu adalah jumlah anta budallaha dan seterusnya. Jadi khobar annanya berupa jumlah. Kalau kita sebut dia sebagai khobar goiru mufrad namanya. Kalau nanti bertanya wahdahu jadi apa wahdahu? Wahdahu sama dia menjadi hal. Sebagaimana mukhlisan juga dia menjadi hal. Baik, kita lanjut. Sepertinya ada kalimat yang terhapus. Nah, jadi setelah lafal ad-dina sebelum masuk ke dalam firman Allah dalilnya itu ada kalimat wabidzalika dan oleh sebab itu amarallahu jami'an nasa atau dengan perkara ini amarallahu jami'an nasa. Afwan, amarallahu jami'an nasi. Allah Subhanahu wa taala amara memerintahkan jami'an nasi, seluruh manusia. Nah, Allah memerintahkan seluruh manusia wa khalaqahum laha dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka laha untuk tujuan apa? Ibadah, yakni mentauhidkan Allah. Barulah masuk ke kama qala Allah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Atau coba kita lihat di matannya. Ketika saya menghafal matan ini, itu ada kalimat wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha sebelum masuk ke surah Az-Zariyat ayat 56 tadi. Maka kita lihat langsung di matan Thalibul Ilmi ini karena memang kami dulu menghafalnya dari matan ini. Nah, ini ya. Ah, ini matannya. Oke. Nah, jadi setelah lafal ad-dina ada apa di situ? Wa bidzalika amarallah jami'an nasib. Wah, nggak bisa gini ini. Oke, baik. Nah, amaro di sini adalah fi'lun madin mabniun alal fathi. Allahu ismul jalalah Allah sebagai fa'il dari amaro. Tentu dia dirofa marfu'un wa alamatu rafihi dan tanda rofaknya adalah dhammah. Jami'an nasi jami'a menjadi maf'ul bih ya. Mansubun dia dinasab wa alamatu nasbihi al-fathah dan tentunya jami'a mudhof dan lafal an-nasi dia di kasrah majrur menjadi apa lafal an-nasi menjadi mudhof ilaihnya jami'ah. Baik.
Kita lanjut lagi. Fa'idha arafta, maka apabila arafta, kamu telah mengetahui. Nah, fa di sini dia kita sebut huruf ibtida karena datang masuk kepada kalimat yang ada di awal setelah titik nih. Jadi kalimat baru. Nah, fa-nya bukanlah fa atof tapi fa harfun ibtida. Apabila arafta engkau telah mengetahui annallaha, anna harfu taukidin wa nasbin, allaha di fathah, nasab menjadi isim anna. Nah, setelah atau apabila engkau telah mengetahui annallaha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khalaqaka telah menciptakanmu li ibadatihi untuk beribadah kepadanya, fa'lam maka ketahuilah. Fa'lam maka ketahuilah annal ibadata bahwasanya ibadah itu la tusamma ibadatan, la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Nah, ini bagus. Kita bilokkan terlebih dahulu. Annal ibadata la tusamma ibadatan, bahwasanya ibadah itu tidaklah dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid. Berarti kalau ada orang yang dia beribadah kemudian tidak disertai tauhid, tidak disertai pengesaan dan pengagungan kepada Allah, atau bahkan memurnikan ibadah tersebut untuk diberikan kepada Allah. Kalau dia tidak melakukan itu hanya sebatas melakukan saja formalitas, tidak menghadirkan yang namanya kekhusyuan, berarti kan itu tidak menghadirkan tauhid. Nah, maka tidaklah dinamakan yang dilakukannya tadi adalah ibadah. Nah, hal ini juga bisa kita lihat di kalimat setelahnya. Kama sebagaimana anna solata bahwasanya solat itu latusama solatan tidak dinamakan solat illa ma'a toharoh kecuali bersamaan dengan toharoh. Toharoh ini wajib, tidaklah sah solatnya seseorang tanpa bersuci. Maka faida dakhola, maka apabila dakhola asyirku, kesyirikan itu masuk fil ibadati, di dalam peribadahan, fasadat, maka ibadah tersebut akan rusak. Kal hadas, seperti hadas idza dakhala fit taharat, apabila masuk ke dalam toharoh, maka toharohnya harus diulang kembali atau dibersihkan seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi membaca. Fa'idha arafta, maka apabila engkau telah mengetahui anna syirka, bahwasanya kesyirikan, idza khalaqa, idza khalaqa, jika dia bercampur dengan ibadah atau mencampuri al ibadata, idza khalata al ibadata afsadaha, maka kesyirikan itu akan merusak ibadah tersebut. Bahkan yang lebih-lebih lagi ahbatol amal, ahbatol amala, nah, akan menghapuskan amalan tersebut. Wasoro, dan sahibuhu, dan pelakunya orang yang beramal yang amalan tersebut tercampur dengan kesyirikan, maka pelakunya itu menjadi apa? Minal khalidina finnar, menjadi orang yang bisa-bisa kekal di dalam neraka. Berarti dia mendapatkan azab dan hukuman karena melakukan kesyirikan. Arafta, engkau telah mengetahui anna ahamma, bahwasanya ahamma, perkara yang paling penting, atau ahamma ma
ahamma ma. Nah, ini ma di sini dia menjadi isim mausul ya, isim mausul dan kedudukannya mudhof ilaih. Oke, ma di sini dia isim mausul yang berkedudukan menjadi mudhof ilaihnya siapa? Mudhof ilaihnya ahamma. Berarti yaitu hal-hal bahwasanya hal-hal yang paling penting alaika atasmu. Nah, gua adalah apa? Ma'rifatullah atau afwan, ma'rifatu zalik. Nah, perkara yang paling penting atasmu adalah ma'rifatu zalik, mengetahui perkara tersebut, yaitu mengetahui tentang konsep tauhid dan pembatal dari tauhid itu yakni syirik. Maka terangkumlah kaidah-kaidah penting yakni ada 4 kaidah di sini. Dapat dapat kaidah. La'allallaha, la'alla ini huruf. La'alla ini apa? Huruf. Huruf taraji namanya. Untuk berharap. Itu semoga artinya. La'allallaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Ismul Jalalah Allah menjadi isim la'alla. Semoga Allah Subhanahu wa taala an yukhallisoka. Yukhallisoka. Memurnikanmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memurnikanmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala yukhallis. Bisa kita terjemahkan dengan menyelamatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu min hadhihi syabakah. Min hadhihi syabakah. Apa arti dari syabakah? Yaitu perangkap. Jadi ma'rifatuz zalik, zalik di sini adalah kesyirikan. Jadi perkara yang paling penting setelah mengenal tauhid adalah mengenal kesyirikan, lawan dari tauhid. Agar semakin kuat pemahaman dan juga keberlepasan diri kita kepada kesyirikan. Jadi tauhid kita semakin kuat ketika sudah mengetahui lawannya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala yukhallisaka, menyelamatkan mumin hadhihi syabakah dari perangkap ini, wahia asyirku billah. Nah, perangkap ini adalah kesyirikan, syirik kepada Allah. Alladzi qala Allah taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan fihi, tentang perkara itu tadi. Kata Allah apa? Di surah An-Nisa nih, ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni, tidak mengampuni siapa saja yang menyekutukannya. Atau bisa juga kita terjemahkan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, namun dosa-dosa yang Allah akan ampuni tentu sesuai dengan kehendak Allah siapa saja nantinya yang Allah ampuni. Ini adalah dosa-dosa selain kesyirikan. Duna zalika, yang artinya di bawah dosa kesyirikan, seperti yang menyebabkan pelakunya fasik, seperti mencuri itu dosa, mencela itu dosa. Namun apakah setara dengan dosa kesyirikan? Tidak. Tetapi mungkinkah diampuni ketika seseorang itu meninggal dalam keadaan mencuri? Mungkinkah dosa tersebut Allah ampuni? Mungkin, karena kan di sini ada
kalimat lima yasha bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wadzalika bima'rifati arba'i qawaidah, dan demikian itu dengan mengetahui arba'i qawaidah, empat kaidah. Dzakarahallahu ta'ala fi kitabih. Yang mana empat kaidah ini sebetulnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian diurai, dikeluarkan kembali dengan bentuk-bentuk kalimat oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Dan kesempatan kita kali ini akan mengetahuinya melalui penjelasan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barra rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kita lihat ke syarah. Asy-syarh. Qabla syarih rahimahullahu ta'ala. Iftataha asy-syaikhu. Asy-syaikhu ini fa'ilnya iftataha. Iftataha fi'il madiyah. Fi'lun madin mabniyun alal fathi. Iftataha yaftatihu. Seperti itu wazannya. Nah, asy-syaikh yakni musannif ya, penulis dari matan Al-Qaid Al-Arba', iftataha membuka al-mawdu'a. Al-mawdu'a di sini fathah, judul atau pembahasan, ka'adatihi, seperti kebiasaan beliau, yaitu dengan apa? Bit tawajjuh. Nah, at-tawajjuh, bit tawajjuhi, dengan fokus atau mengarahkan ila talibil ilmi, kepada penuntut ilmu. Faqala, di mana Syekh Muhammad At-Tamimi itu berkata, i'lam, ketahuilah. Ketika Syekh mengatakan i'lam ini, maka maknanya adalah kata Syekh Abdurrahman ya, Al-Barraq rahimahullah, tanbihan wa irsyadan wa ta'liman. Apa artinya tanbihan? Yaitu sebagai bentuk perhatian, irsyadan juga petunjuk, dan juga ta'liman, adanya pengajaran. Kemudian dikatakan arsyadakallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkanmu. Nah, ini adalah doa dari musannif, dari penulis matan Al-Qaid Al-Arba, yang maksudnya adalah hadakallah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Wa waffaqaka lirrusydi, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu lirrusydi, ke jalan petunjuk. Nah, yang dimaksud dari petunjuk dan taufik itu adalah al-ilmu an-nafi'u. Al-ilmu an-nafi'u, dan wal amalu as-salihu, amal saleh. Karena tidaklah bermanfaat amal soleh tanpa adanya ilmu. Kemudian juga amal itu dikatakan soleh kalau dia diiringi dengan takwa. Takwa itu kan adalah akumulasi iman dengan amal. Bagaimana cara beramal yang benar kalau tanpa adanya ilmu di sana? Maka jelas di sini ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita jadi orang yang belajar, mencari ilmu, dan dengan ilmu tersebut kita beramal soleh. Kemudian annal hanifiyata millata Ibrahim, itu maksudnya adalah al-millah al-hanifiyah. Al-millah al-hanifiyah. Millah hanifiyah yang condong. Allati hiya millatu Ibrahim. Yang dia merupakan agama dari Nabi Ibrahim. Apa sih milah Nabi Ibrahim itu? Yaitu beribadah kepada Allah. Anta'budallaha
Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddina. Nah, yang dimaksud dari anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddina, kata Syekh Al-Barrak ya, anta'budahu, engkau beribadah kepadanya, kepada Allah, la turidu bil ibadati siwah. Kau beribadah kepadanya di mana engkau tidak menginginkan ibadah kepada selainnya. Kemudian fayakunu tadayyunuka, maka jadilah agamamu tadayun, maka jadilah agamamu wa zulluka, zul memakna zul kerendahanmu, kemudian juga khudu'uka, ketundukanmu itu semuanya apa? Lillah, yaitu kepada Allah. Dalilnya kul inni umirtu, katakanlah sesungguhnya aku telah diperintahkan an a'buda, untuk beribadah Allah, kepada Allah, mukhlishan lahuddina, dalam keadaan memurnikan ad-din, yang dimaksud adalah ibadah tersebut kepada Allah. Kemudian wa umirtu li an akuna awwalal muslimin di surah Az-Zumar. Kemudian juga kulillaha a'budu. Nah, katakanlah aku beribadah kepada Allah dalam keadaan apa? Memurnikan dini agamaku lahu, kepadanya. Hadhihi millatu Ibrahim. Hadhihi millatu Ibrahim. Inilah millahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wahia al-millatu al-hanifiyatu. Dan dia adalah milah hanifiyah. Hanifiyah condong kepada tauhid. Nah, allati fiha at-tawajjuhu ilallah. Yang mana pada milah tersebut, atau yang disebutnya hanifiyah tadi, itu fokus arahnya, tawajuh itu ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? I'rad, berpaling, an masiwah, dari yang selain Allah, berpaling. Karena batil, yang disembah selain Allah itu batil. Maka kita harus berpaling. Wa hadhil ibadatu, dan ibadah ini hiyallati amarallahu biha. Nah, dia merupakan perkara yang Allah perintahkan. Ya, yang Allah perintahkan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan biha, ibadah tersebut, ibadahu, kepada para hambanya, yaitu kita. Kita kan adalah hamba Allah. Jadi kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa khalaqahum laha, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun telah menciptakan mereka, menciptakan para hambanya, yakni kita manusia. Laha, untuk apa? Laha, untuk beribadah. Haknya kembali kemana? Haknya kembali kepada ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Az-Zariyat ayat 56 tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini ayatnya, dalilnya nih. Tujuan hamba itu diciptakan yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu banyak modelnya. Yang intinya definisi dari ibadah telah kita tangkap tadi. Kullu ma yuhibbuhullah wa rasuluhu wa yardah, ya kan? Nah, itu segala hal yang Allah dan Rasulnya cintai dan juga Allah ridhoi, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Berarti ibadah itu dengan dalil. Kemudian fabayyana subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan annahu khalaqal jinna wal insa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, nah, menciptakan jin dan manusia li ibadati, untuk beribadah kepadanya. Yang tadi dalilnya, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya illa liya'budun. Hadhil ghayah, kata Syekh, hadhil ghayatu, inilah yang disebut tujuan. Kemudian hikmah min khalqis tsaqalain, dari penciptaan dua golongan ini, yakni manusia dan jin. Wa qad amarallahu bidzalika jami'an nasi,
dan sungguh qad masuk ke fiil madi. Ini qad masuk ke fiil madi. Amaro Allahu. Qad masuk ke fiil madi berarti bimakna harfu tahqiqin. Amaro fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu atau ismul jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Bidzalika jar majrur. Jami'an nasi jami'a maf'ulun bihi dari amarallah. Dan juga sekaligus mudhaf untuk an-nasi. An-nasi kita kasrah, dia mudhaf ilaih. Nah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan seluruh manusia bidzalika. Nah, untuk tujuan tersebut ala al-suni rusulihi melalui lisan-lisan para rasulnya. Fakullu nabiyyin karena setiap nabi yaqulu liqaumihi mengatakan kepada kaumnya apa? Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Beribadalah kepada Allah. Tidak ada ilah selain Dia. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga u'budullaha, beribadalah kepada Allah wajtanibut taghut dan jauhilah taghut. Makna taghut kita telah pelajari di syarah Al-Usul As-Salasah. Nanti bisa dilihat. Nah, intinya yang dia itu melampaui batas. Melampaui batas. Di mana dia ridho untuk disembah atau memang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi ya. Summa nabbaha asy-syaikhu. Kemudian Syekh nabbaha, nabbaha yunabbihu, nabbaha fi'lun madin mabniun 'alal fathi, memberi peringatan. Kemudian Syekh Syekh Muhammad At-Tamimi, musannif penulis dari matan Al-Qawaid Al-Arba'in ini, memberikan peringatan ala amrin muhimmin, atas perkara yang penting. Amrin itu artinya perkara. Muhimmin yang penting, naat untuk amrin. Faqala di mana beliau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan wa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Nah, maka apa pelajaran pentingnya di sini yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi melalui perkataannya bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid. Nah, maka maknanya adalah faman. Yang lucu aja ya. Faman abada ma'allahi ghairahu, maka siapa saja yang beribadah kepada selain Allah, bersama dengan itu dia juga beribadah kepada Allah, lam yakun abidan lillah, maka kondisinya, keadaannya tidaklah teranggap menjadi hamba atau orang yang beribadah kepada Allah. Karena dia telah mencampuri ibadahnya dia kepada Allah dengan peribadahan dia kepada selain Allah. Kemudian juga wala yu'taddu, tidak dianggap bi ibadatihi, ya. Tidak dianggap ibadahnya dia tadi itu. Sebab poin pentingnya di sini li'anna la ibadata la tusamma ibadatan illa ma tauhid. Berikutnya juga summa masalah asy-syaikhu. Syekh memberikan permisalan. Masalah artinya memberi permisalan. Ala dzalika, atas poin yang tadi kita bahas. Biqaulihi,
dengan perkataan Syekh kamaan nas-sholata. Ini permisalan dari perspektif apa? Ibadah sholat. Sholat kan ibadah. Sholat tidaklah dinamakan ibadah illa ma'at taharah. Kecuali apa? Disertai taharah. Atau dengan taharah. Aikama. Nah, yaitu sebagaimana lau sholat. Lau ya. Ini lau. Sebagaimana kalau sholat. Sholat. Fi'il madi. Mabniun alal fathi al-muqaddar. Karena fi'il mu'tal akhir ya dengan alif. Al-insanu kalau seorang itu sholat dia al-insanu ala ghairi toharatin di atas keadaan dia itu tidak toharoh, tidak bersuci terlebih dahulu. Fasolatuhu maka sholat orang tersebut batilatun. Batal, batil, laisat sahihah. Laisat sahihatan. Tidak sah sholatnya. Kemudian, فإذا كان من المعلوم maka ya apabila hal tersebut minal ma'lum nah ya di antara yang telah diketahui di antara perkara yang sudah diketahui anas salata bahwasanya salat bahwasanya apa salat idza dakhalaha al hadatsu nah al hadatsu ini hadatsu fa'ilnya dakhala apabila hadas itu masuk kepada kembali kepada as-shalah, masuk kepada sholat, afsadah, maka yang namanya hadas akan merusak sholat itu. Fakadzalika al-ibadatu. Maka demikian itu juga ibadah. Idza dakhalaha asyirku, kalau kesyirikan masuk ke dalam ibadah, afsadaha, maka kesyirikan akan merusak ibadah tersebut. Kal hadasi idza dakhala at-taharah. Seperti hadas juga idza dakhala at at-taharah. Ketika dia masuk ya ke toharoh maka abtolaha akan membatalkan toharoh tersebut. Hak yang di sini kembalinya kemana? Kembali ke toharoh. Abtola itu fi'lun madin mabinun alal fathi fa'ilnya domir mustatir jawazan takdiru huwa yang kembali kemana? Hadas di sini. Ya. Walakin akan tetapi idza kana asyirku nah apabila syirik tersebut adalah syirik akbar barulah kita dapati di sini. Syirik akbar. Jadi syirik itu ada dua, ada syirik akbar, ada syirik asgor. Nah, yang membatalkan keislaman itu adalah syirik akbar. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Al-Barrah syarah ya, fa innahu karena sesungguhnya syirik akbar itu apa? Yuhbitu. Nah, yuhbitu. Ahbata yuhbitu. Menghapuskan jami'al ibadati seluruh peribadahan. Kama qala ta'ala dan ini ada dalilnya. Yang namanya syirik itu, yakni syirik akbar, bisa menghapuskan seluruh amal ibadah. Ada dalilnya, dalilnya surah Az-Zumar ayat 65 ini. Lain asyrokta jikalau engkau menyekutukan Allah la yahbatanna amaluka amalanmu itu akan terhapus. Nah, kemudian juga di ayat 88 em, surah Al-An'am walau dan kalau asyraku kalian itu melakukan kesyirikan menyekutukan Allah lahabita anhum ma kanu ya'malun maka ya afwan asyraku mereka ya nah kalau mereka itu menyekutukan Allah bukan kalian asyraku kan wawul wawul jamaah di sini sebagai fa'il
merujuk kepada domir hum. Kalau mereka itu menyekutukan Allah, la habitu anhum, maka yang dari mereka, maka nu ya'malun, apa-apa yang telah mereka kerjakan, itulah habito, akan terhapus, akan hilang. Nah, wa idza kana min anwa'i syirkil asghar. Dan apabila kesyirikan itu min anwa'i syirkil asghar, termasuk di antara jenis-jenis syirik asghar, faghayatuhu, maka puncaknya ayah bito al-amala, maka puncaknya itu ayah bito al-amala. Tidak semua terhapus. Alladzi qoronahu ar-riya'u. Di mana amalan tersebut bergandengan dengan apa? Ria. Jadi ria ini termasuk syirik asghar, sombong, pamer, dan lain sebagainya. Masih dalam lingkup sombong. Inti contoh perbuatan. Nah, di sini apa? La yah, la yahbitu, la yah, eh, atau di sini kita katakan la yuhbita. Nah, wala yuhbita jami'a a'malihi, dan tidak menghapuskan seluruh amalannya, amalannya yang al-ukhra, yang lain, allati akhlasa fiha lillah, yang mana amalan yang dia lakukan nih, amalan, jadi ada orang hidup 30 tahun umurnya misalkan, selama dia beribadah 5 tahun terakhir, 3 tahunnya itu dia beribadah khusyuk dan murni, ibadah tersebut diberikan kepada Allah. Namun 2 tahun terakhirnya dia beribadah disertai apa? Ria. Maka tentu dengan tercampurnya ria yang notabene itu adalah syirik kecil, syirik asghar, ia tidak akan menghapuskan amalan 3 tahun yang dia kerjakan murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira pendetailannya ya, atau penjelasannya secara lebih rinci. Wa qaulu syekh, dan perkataan syekh, fa idza arafta, maka apabila engkau telah mengetahui anna syirka idza khalatal ibadah, apabila syirik itu mencampuri ibadah, afsadaha, kemudian merusak ibadah tersebut, wa ahbatal amal, kemudian juga menghapuskan amalan, wasara sahibuhu minal khalidina finnari, dan menjadikan pelakunya itu termasuk ke dalam neraka. Arafta anna ahamma ma alaika, kau telah mengetahui bahwasanya apa yang paling penting atasmu, huwa ma'rifatu dzalik, adalah mengetahui ya kesyirikan tersebut agar bisa dihindari dan semakin kuat tauhid yang ada pada dirinya. Nah, fa idza arafta anna hadza khatar. Maksud dari perkataan ini, apabila kamu telah mengetahui bahwasanya perkara ini, ya perkara kesyirikan, khatarun, bahaya sekali. Khatarun artinya apa? Bahaya. Faminal hikmati wal aqli, dan di antara hikmah dan pengetahuan, an ya'rifal insanu, an ya'rifa al insanu, hendaknya al insan, orang itu, ya'rif, mengetahui al umuro, al umu
Al-umuru al-khatirata. Al-khatirah. Itu perkara-perkara yang bahaya. Allati fiha dororun. Yang di dalamnya terdapat dororun. Kemudorotan. Nah, di antara tujuan kita mengetahui bahaya ini tentunya bukan untuk mengikuti dan masuk ke dalamnya, tentu tidak. Tetapi apa? Lihat taqiyaha. Lihat taqiyaha. Untuk menghindarinya. Haknya kembali kemana? Kembali kepada al-umur al-khatirah. Untuk menghindari perkara-perkara tersebut. Bagaimana cara orang itu menghindari suatu bahaya kalau dia tidak mengetahui perkara tersebut bahaya untuk dirinya? Seperti orang tahu pinggir jurang itu bahaya, membahayakan dirinya. Kalau orang nggak tahu kalau itu bahaya, ya akan nempel-nempel aja, dekat-dekat aja di sana. Nah, fal insanu idza arafa. Nah, maka insan itu orang, ya. Maka orang itu idza arafa apabila dia telah mengetahui bahaya kesyirikan, khotoro asyirki, bahayanya syirik, maka ittaqahu, maka tentunya orang tersebut akan melindungi dirinya, ya, berlindung dari kesyirikan tersebut. Wahadzarahu, dan waspada dari kesyirikan tersebut. Wasa'ala rabbahu, dan memohon meminta berdoa kepada Rabbnya. Untuk apa? Ayya'simahu minhu, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya minhu, dari kesyirikan tersebut. Amma adapun idza kana orang, ya, apabila orang la ya'rifu, tidak mengetahui khatara syirki, bahayanya syirik, fa innahu la yubali, maka sesungguhnya itu orang pasti nggak akan peduli, wala yakhafu minhu, dan nggak akan khawatir dari kesyirikan. Farubbama, dan terkadang orang ini ya waqa'a fihi, terjatuh di dalam kesyirikan. Wa huwa la yadri, dan dia nggak tahu. Namun ketidaktahuan orang-orang semacam ini di zaman sekarang itu tidak bisa dijadikan hujah untuk apa? Tidak mendapatkan hukuman kelak. Nah, jadi bedakan orang yang nggak tahu sama nggak mau tahu. Zaman sekarang orang yang nggak tahu bisa jadi dia nggak mau tahu. Kenapa? Udah banyak doa, udah banyak doa itu tauhid. Para dai yang menyerukan kepada tauhid, dan tentunya pasti dia mendengar. Nah, kalau dia menutup telinganya, berarti bukan dianya nggak tahu secara tidak sengaja, tapi memang secara sengaja dia nggak mau tahu. Maka nggak dapat uzur modelan yang seperti itu. Berikutnya, wa qauluhu, dan perkataan Syekh. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Ini kan tentunya doa, ya, harapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari perangkap ini, perangkat kesyirikan. Bagaimana dijelaskan oleh Syekh di sini, eh, syabbaha asyirka, syabbaha yushabbihu. Syabbaha fi'lun madin mabniun 'alal fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiru huwa. Syabbaha ini fi'il madi yang fa'ilnya adalah dhamir huwa, kembali kepada musannif. Berarti kita terjemahkan apa? Syekh Muhammad At-Tamimi di sini menyerupakan asyirka. Nah, ini bacanya asyirka. Maf'ul bi dari syabbaha. Ka'annahu, seakan-akan kesyirikan itu apa? Misyadah, misyadatun. Memakna misyadah, alat untuk menangkap. Man waqa'a fihi halak. Man waqa'a fihi halaka. Nah, jadi perangkap begitu, ya. Siapa saja yang terjatuh di dalamnya, ya halaka, akan binasa. Perangkap. Nah, contohnya adalah seekor burung nih, seperti apa iri, seperti seekor burung. Idza waqa'a fi syabakah, apabila dia tertangkap atau terjatuh di dalam syabakah, perangkap, ya nggak bisa keluar, nggak bisa keluar, sulit lah untuk keluar.
Thumma bayyana, kemudian Syekh menjelaskan mahiyya asyabakah. Apa itu syabakah? Faqala wahya asyirku. Nah, syabakah yang dimaksud adalah kesyirikan, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah. Alladzi qala Allah Ta'ala fihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kesyirikan tersebut, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, langsung ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa hadza huwa asyirkul akbar. Dan ini dijelaskan oleh apa namanya, pensyarah ya, yang dimaksud kesyirikan yang dimaksudkan oleh musannif akan kesyirikan di sini adalah apa? Syirik, syirik akbar ya. Yang dimaksudkan di sini adalah syirik akbar. Wasyirkul akbar. Nah, syirik akbar yatamayyazu bithalati khasa'isa. Terbedakan dengan apa? Dengan tiga kekhususannya nih. Nah, ini kita harus tahu. Yang pertama, syirik akbar itu la yughfaru, tidak diampuni dosanya. Kemudian yang kedua, anahu mujibun lil khuludi finnari, bisa mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Itu syirik akbar. Kalau seandainya pelakunya itu mati dalam keadaan syirik akbar tersebut. Salisan yang ketiga, yuhbitu jami al a'mal, menghapuskan seluruh amalan. Wa dalilu dzalika ya hadhihi nusus. Dalil hal tersebut ya nas ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, yang dimaksudkan dalilnya adalah apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Kemudian ada lagi. Innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan atasnya surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya ini Allah sendiri yang mengatakan di juz 30 lagi. Surah Al-Bayyinah, kebanyakan dari kita menghafalnya. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari kalangan ahlil kitab maupun orang-orang musyrikin itu finari jahannam, di mana? Di neraka jahanam, dan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Maka kemarin ada tokoh Kristen meninggal, terus ditanyakan, nanti masuk surga enggak? Ya biarlah keyakinan agama mereka masuk surga. Tapi jangan sampai kita katakan dengan perkataan yang sama seperti keyakinan mereka. Keyakinan kita, kalau orang meninggal di atas kekufuran, maka dia masuknya kemana? Neraka dan kekal di dalamnya. Sebaik apapun orang tersebut. Ulaika hum syarul bariyah. Allah mengelompokkan orang-orang yang demikian, yaitu seburuk-buruknya orang. Gitu. Waqala subhanahu wa ta'ala, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta. Nah, jika engkau itu asyrakta, melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka. Amalmu itu betul-betul sungguh akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin. Dan kamu pun akan termasuk sebagai golongan orang-orang khasirin yang merugi. Wa qala ta'ala walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Masya Allah, dalilnya banyak sekali. Nas'alullah, tentunya kita memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayyakiyana, agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, asyirka kullahu zahirahu wa khafiyahu wa saghirahu wa kabirahu, melindungi kita dari kesyirikan seluruhnya, baik yang sifatnya zahir, khafi, samar, saghir, kecil maupun yang besarnya. Qala al-Imam rahimahullah. Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan wadzalika bima'rifati arba'i qawaidah, dan demikian itu bisa kita, dan ini adalah ikhtiar tentunya ya, yang demikian itu bisa kita jadikan ikhtiar,
Di samping kita berdoa dan memohon kepada Allah agar diri kita terlindung dari kesyirikan. Nah, ikhtiar kita salah satunya dengan mengetahui kaidah-kaidah yang memang ada di dalam Al-Quran. Allah sudah sampaikan itu. Bima'rifati arba'i qawaida dzakarahallahu ta'ala fi kitabihi. Ai, yang maksudnya apa? Anna khatara syirki, bahwasannya bahaya kesyirikan. Wa wujuba takhallusi minhu wal hadar, dan kewajiban takhallus, berlepas diri dari kesyirikan, wal hadar, dan juga mewaspadainya, yatabayyanu, telah jelas, bi arba'i qawaidah, dengan empat kaidah yang nantinya akan kita baca eh, di hari-hari berikutnya tentunya, atau di setiap ahad. Wa hadhil qawaidu, dan kaidah-kaidah ini asbah ma takunu masail, lebih seperti apa yang terdapat pada permasalahan-permasalahan ini, dan nantinya permasalahan-permasalahannya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Nah, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilah warzuqna jitinabah. Wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi alamina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum jami'an.